Kami undang untuk bangkit berdiri. Marilah kita memulai ibadah pada pagi hari ini dengan membacakan litani. Hai warga Gereja Menara Kasih, dengarlah kabar gembira. Allah telah melawat umat-Nya. Bayi Yesus telah lahir di Bethlehem dan dibaringkan dalam palungan. Gloria, haleluya. Para gembala datang menyembahnya. Gloria, haleluya. Para malaikat menyanyikan pujian baginya. Gloria, haleluya. Bintang terang memancarkan kemuliaannya. Gloria, haleluya. Para majus memberikan persembahan baginya. Gloria, haleluya. Mari dengan bersukacita kita menyembah dan memuji Tuhan Yesus, Juru Selamat yang diharapkan oleh dunia. Gloria, haleluya. Mari kita mempersembahkan diri kita seutuhnya kepada bayi Yesus, Tuhan kita. Gloria, haleluya. Hai warga Gereja Menara Kasih, mari kita berhimpun dan bersukaria menyanyikan jemaat 109 bait 1 sampai 5.
marilah bersama-sama ibadah Natal ini kita khususkan dan kuduskan dengan pengakuan pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Damai Kristus beserta kita. Terpujilah Allah di surga yang maha tinggi. Tercapai di bumi bagi orang yang dikenal. Kelahiran bagi Yesus menggenapi nubuat para nabi, yaitu Allah telah melawat umatnya dan memberi kelepasan bagi dunia yang tertindas oleh kuasa dosa. Kelahiran Tuhan Yesus merupakan wujud kasih karunia Allah bagi seluruh ciptaannya yang mengharapkan keselamatan dan kedamaian. Oleh sebab itu, mari kita sambut lawatan Allah yang mencintai dengan nyanyian syukur, sorak gembira, dan persembahan hidup kita. Mari, putri Sion, umat Allah, nyanyilah dan bersorak menyambut Sang Raja Damai, Yesus Kristus, Tuhan kita. Kristus, sang terang dunia, telah datang untuk menyiapkan kegelapan banyak kita. Mari, di dalam terang Tuhan, kita memeriksa hati kita dan memohon penghasilan. Umat berubah menjadi penghasilan. Mari, Yesus, anak tunggal Allah, lahir di dunia dengan penuh kasih karunia dan kebenaran. Maafkanlah segala umat manusia dalam menyambut dan menerimamu dengan sepenuh hati, sehingga dunia
masih dilanda kekerasan dan kejahatan. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Kristus, Juru Selamat dunia, Engkau lahir dalam kemiskinan. Bunda Maria dan Bapak Yusuf memberikan dalam panggilan. Maafkanlah ketamakan dan keegoisan kami, serta kegagalan kami untuk mengasihi dengan sepenuh hati, seperti Engkau telah mengasihi kami dan seluruh ciptaan. Kristus, kasihanilah kami. Kristus, kasihanilah kami. Tuhan Yesus Kristus, Firman yang menjadi daging, Engkau lahir di dunia untuk menyatakan kasih karunia dan damai sejahtera Allah. Terangilah hati kami dan hati setiap orang dengan cahaya kasih dan kedamaian, sehingga dunia yang kedinginan dapat merasakan kehangatan cinta. Dunia yang penuh kekerasan dapat mengalami damai sejahtera. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Kepada kita yang memohon pengasihan Allah dan menyatakan pertobatan, diberitakan kabar sukacita. Allah telah merawat umatnya dan membawa kelepasan baginya. Ia menumbuhkan sebuah tanduk keselamatan bagi kita di dalam keturunan Daud hamba-Nya itu. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Kasih
Sang Raja Damai yang lahir di Bethlehem menyatakan damai sejahtera Allah bagi dunia. Marilah kita juga menyatakan damai sejahtera Allah kepada saudara-saudari kita. Marilah jemaat yang dikasihi Tuhan, bersama kita akan menyatakan sukacita dan damai sejahtera kita pada kiri, kanan, belakang, depan, dengan wajah yang tersenyum. Kita nyatakan sukacita dan damai sejahtera kita. Katakan selamat Natal pada satu dengan yang lain. Saya ajak Bapak Ibu untuk bangkit berdiri dan naikkan pujian bersukacita. Mari jemaat yang dikasihi Tuhan, bersama-sama kita akan menyiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita berdoa. Ya Allah Maha Kuasa, para gembala menyanyikan pujian bagimu. Karena apa yang mereka dengar dan lihat di Bethlehem sesuai dengan berita dan nyanyian dari para malaikat. Kiranya Roh Kudus-Mu merasuki diri kami, sehingga kami pun dapat mendengar dan mengalami ketakjuban dan kesukacitaan akan firman yang hidup. Sementara kami menyambut sabda yang tertulis dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Kita akan membaca firman Tuhan yang diambil dari Yesaya 60 ayat 6 sampai 12. Yesaya 62 ayat 6 sampai 12. Di atas tembok-tembok hai Yerusalem telah ditempatkan pengintai-pengintai. Sepanjang hari dan sepanjang malam mereka tidak pernah berdiam diri. Hai kamu yang harus mengingatkan Tuhan kepada Sion, janganlah kamu tinggal tenang, dan janganlah biarkan dia tinggal tenang, sampai ia menegakkan Yerusalem dan sampai ia membuatnya menjadi kemasyhuran di bumi. Tuhan telah bersumpah demi tangan kanannya, demi tangan kekuatannya. Sesungguhnya aku tidak akan memberikan dulu lagi,
sebagai makanan kepada musuhnya. Dan sesungguhnya orang-orang asing tidak akan meminum air anggur yang telah kau hasilkan dengan bersusah-susah. Tetapi orang yang menuainya akan memakannya juga dan akan memuji-muji Tuhan. Dan orang yang mengumpulkannya akan meminumnya juga di pelataran-pelataran tempat kudus. Berjalanlah melalui pintu-pintu gerbang. Persiapkanlah jalan bagi umat. Bukalah jalan raya. Singkirkanlah batu-batu. Tegakkan panci-panci untuk bangsa-bangsa. Sebab inilah yang telah diperdengarkan Tuhan sampai ke ujung bumi. Katakanlah kepada putri Sion, sesungguhnya keselamatanmu datang. Sesungguhnya mereka yang menjadi upah jeripayahnya ada bersama-sama dia, dan mereka yang diperolehnya berjalan di hadapannya. Orang yang menyebutkan mereka bangsa kudus, orang-orang kudus Tuhan, dan engkau yang disebutkan yang dicari, kota yang tidak ditinggalkan. Demikian sabda Tuhan. Mari kita sambut, kita tanggapi bacaan pertama. Kita menyanyikan untuk jemaat 101 Malam Raya Tuhan. Tuhan adalah Raja, biarlah bumi bersorak-sorak, biarlah awan dan kekelaman ada sekeliling dia. Api menjalar di hadapannya, kilat-kilatnya menyinari bumi. Gunung-gunung lulur seperti lilin di hadapan Tuhan. Langit memberitakan keadilannya. Semua orang yang beribadah kepada patung akan mendapat palu. Demikian pula yang membanggakan diri atas berhala. Sion mendengarnya dan bersukacita. Sebab Engkaulah ya Tuhan yang Maha Tinggi di atas seluruh. Engkau jauh
dan yang kasihku dari namanya yang kudus. Bacaan kedua terambil dari Titus 3 ayat 4 sampai 7. Titus 3 ayat 4 sampai 7 yang demikian firman Tuhan. Tetapi ketika nyata kemuliaan Allah Juru Selamat kita dan kasih-Nya kepada manusia pada waktu itu, Dia telah menyelamatkan kita. Bukan karena perbuatan baik yang telah kita lakukan, tetapi karena rahmat-Nya oleh permandian kelahiran kembali dan Roh Kudus yang sudah dilimpahkan-Nya kepada kita oleh Yesus Kristus, Juru Selamat kita, supaya kita sebagai orang yang dibenarkan oleh kasih karunia-Nya berhak menerima hidup yang kekal sesuai dengan pengharapan kita. Demikian sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Oh
Remaja dikasih Tuhan, bersama-sama kita akan mendengarkan cerita Natal yang terambil dari Injil Lukas 2 ayat 8 sampai dengan yang 20. Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang, menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka, dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka, dan mereka sangat ketakutan. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, "Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Dan inilah tandanya bagimu. Kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan." Dan tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara surga yang memuji Allah. Katanya, "Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya." Setelah malaikat itu meninggalkan mereka dan kembali ke surga, gembala-gembala itu berkata seorang kepada yang lain, "Marilah kita pergi ke Bethlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana, seperti yang diberitahukan Tuhan kepada kita." Lalu mereka cepat-cepat berangkat dan menjumpai Maria dan Yusuf dan bayi itu yang sedang berbaring di dalam palungan. Dan ketika mereka melihatnya, mereka memberitahukan apa yang telah dikatakan kepada mereka tentang anak itu. Dan semua orang yang mendengarnya heran tentang apa yang dikatakan gembala-gembala itu kepada mereka. Tetapi Maria menyimpan segala perkara itu di dalam hatinya dan merenungkannya. Maka kembalilah gembala-gembala itu sambil memuji dan memuliakan Allah, karena segala sesuatu yang mereka dengar dan mereka lihat semuanya sesuai dengan apa yang telah dikatakan kepada mereka. Berbahagialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan memeliharanya dalam hidup sehari-hari. Gloria, haleluya. Shalom Bapak Ibu. Shalom. Ada sukacita hari ini? Ada sukacita hari ini? Yang di atas balkon, ada sukacita hari ini? Bapak Dewi Kristi. Hari ini Bapak Ibu dan saudara yang dikasih Tuhan, kita akan bersama-sama mengunjungi tema lawatan Allah yang menghadirkan sukacita. Namun sebelumnya kita akan saya agak nyanyi, kalau keliru nanti dibantu ya, jangan diprok-prok-prok ya. Bantu. Nanti kalau diprok-prok-prok nanti jadi apa? Waktu kecil kita merindukan Natal.
hadiah yang indah dan menawan, namun karenanya dari seorang bayi lahir, bawa keselamatan untuk manusia. Karena kita yang menderita, karena kita yang disalibkan, agar dunia yang hilang diselamatkan dari hukuman kekal. Suara saya itu persis dengan bengkel mobilnya Mas Koko. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, lagu yang baru saya sampaikan dulu di awal, ada syair yang menarik Bapak Ibu. Waktu kecil kita merindukan Natal, hadiah yang indah dan menawan, tapi kita tidak sadar bahwa di dalam perayaan Natal ini sesungguhnya ada bayi yang lahir. Namun yang kita rayakan nanti justru nantilah yang juga akan kita peringati dalam kematiannya, karena ia tanggung dosa kita, yang menderita karena kesalahan kita, dia disalibkan karena dosa kita. Bayi yang lahir yang memberikan anugerah terbesar bagi saudara dan saya. Itulah kita dari Tuhan. Bapak Ibu dan saudara yang dikasih Tuhan, Natal tentu buat anak-anak dan Natal buat kita orang tua jelas berbeda. Buat anak-anak, kegiatan Natal itu adalah saat di mana mereka bisa saling tukar kado Natal. Apalagi kado Natal ketika dibuka itu adalah barang yang belum pernah mereka miliki, maka mereka akan terima itu dengan senang. Karena itu dianggap sesuatu yang sangat berharga. Beda dengan anak saya, Tania. Kemarin waktu saling tukar kado, ternyata apes. Ya. Makanya gak tawa tinggi gitu ya. Senang gitu ya. Karena apa? Diputar, kado dia yang bawa kembali ke tangan dia kembali. Jadi sesuatu yang sudah dia miliki kembali kepada dirinya sendiri. Nah, akhirnya biasa saja. Tapi beda dengan yang lain. Saya lihat siapa kemarin, dia apa kemarin. Bapak langsung buka batu. Dapat apa? Dapat lampu belajar ya. Lampu tidur. Gambar Doraemon. Senangnya ramu. Natal bagi anak-anak tentu sesuatu yang sangat spesial. Tapi ketika mereka bisa bertukar kado dan mendapatkan hadiah yang istimewa, hadiah yang terindah bagi anak-anak tentu adalah kado dari orang-orang yang terdekat, orang-orang yang mengasihi. Karena bukan sekedar kadonya, tetapi wujud sayang dan cinta orang yang terdekat. Bagi anak itu sangat berharga. Ada perasaan diperhatikan, dicintai dan disayang. Berbeda dengan kita orang tua, Bapak Ibu, Natal bagi kita sesungguhnya tidak beda-beda jauh, cuma beda bentuk. Kalau anak-anak lebih fokus pada hadiah kado, tetapi sesungguhnya kita orang tua juga membutuhkan hadiah yang spesial. Apa itu yang spesial bagi para orang tua? Bapak Ibu,
Saya yakin bisa menjawab. Kayak Mbak Hati saja itu spesial. Nah, mana yang Mbak Hati yang kelihatan? Mbak Hati, Wendang seneng gak Bu? Natal ini kita kasih anak-anak pula. Mbak Hati itu juga sebenarnya bukan main. Waktu saya kunjungan ada Pak Hati di rumah, sebenarnya bukan main. Karena apa? Baginya bukan kartu, bukan barang, tetapi perjumpaan dengan anak-anak adalah kado yang terindah bagi orang tua. Karena bagi mereka, kehadiran kedatangan anak-anak merupakan wujud bentuk rasa kasih sayang, perhatian anak-anak kepada orang tua. Sama, orang tua dan anak-anak itu sama, membutuhkan rasa untuk dicintai dan disayang. Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan, jauh berbeda bila Natal sudah tidak ada lagi rasa dicintai dan disayang. Hidup seolah seorang diri dan tidak ada lagi yang mengerti. Saya yakin seperti apa bentuk Natalnya, perayaannya, senang, gembira, bahagia menjadi sesuatu yang sangat berharga, bahkan sulit untuk ditemukan. Karena hatinya tidak menemukan rasa cinta dan sayang, terlebih dari orang-orang yang terdekat. Natal bukan sekedar hingar-bingar perayaan, pesta, namun sesungguhnya Natal adalah sebuah kebutuhan, rasa dicintai dan disayang. Jemaat yang dikasihi Tuhan, hari ini kita akan belajar memahami perasaan sukacita yang dialami sendiri oleh para gembala. Sukacita yang dimiliki oleh para gembala dalam bacaan Injil. Kita melihat, menemukan sebuah peristiwa yang luar biasa, yang menarik. Perjumpaan para gembala dengan malaikat Tuhan kala itu dialami, dihayati, disaksikan, dan didengar sendiri oleh para gembala. Peristiwa yang tidak pernah akan terulang kembali, dan itu sudah melekat dalam memori para gembala. Itu sebabnya mereka bersukacita. Perjumpaan dengan malaikat Tuhan, sebuah peristiwa yang tidak pernah mungkin benar, peristiwa yang sangat berharga. Itu sebabnya para gembala mengalami sukacita. Mengapa mereka bersukacita? Karena mereka merasa dicintai dan disayangi oleh Tuhan. Masih ada cinta Tuhan untuk mereka. Bagi para gembala yang selama ini diasingkan, dinomorsekiankan, tidak pernah dianggap, mereka hidup seolah sendiri, digambarkan. Mereka hidup di padang penggembalaan, terasing dari dunia. Mereka seolah hidup sendiri. Tak ada lagi orang yang mau memperhatikan hidup mereka. Tak ada lagi orang yang menyambut
mencintai mereka. Demikian pula hidup seseorang ketika merasakan sendiri. Tidak ada lagi cinta dan sayang. Seolah terasing dari komunitas. Ketika Natal, banyak yang bersenang-senang, bergembira, namun di Natal mungkin ada satu orang yang merasa sendiri, sepi. Ada ruang kosong, ruang hampa di dalam batinnya. Dan itulah yang dialami oleh para gembala. Namun ketika ada peristiwa yang mentakjubkan, tatkala malaikat Tuhan menjumpai mereka, mereka bersuka cita karena Allah mencintai dan menyayangi mereka. Ketika dunia tidak lagi mencintai, masih ada Tuhan yang mencintai dan menyayangi mereka. Saat kita merasa hidup kita seorang diri, harus berhadapan, berkumpul dengan berbagai masalah, kita bertanya-tanya kepada Tuhan, Tuhan di manakah Engkau? Tuhan di manakah orang-orang yang mengasihi dan mencintai? Sama seperti ketika Tuhan berada di atas kayu salib. Di manakah orang-orang yang mencintai dan menyayangi? Di manakah Tuhan terpaku seorang diri dan ia harus berteriak, Eli, Eli lama sabachthani, Allahku, Allahku. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, masih ada cinta Tuhan ketika kita merasa seorang diri, bergumul dalam berbagai macam persoalan kehidupan. Masih ada perjumpaan malaikat Tuhan adalah bukti bahwa Allah berkenan hadir dan melawat sendiri umatnya. Para gembala dikisahkan dalam Injil, mereka mengalami ketakutan yang luar biasa. Rasa takut mungkin juga dialami oleh anak-anak Tuhan ketika berhadapan dengan berbagai macam tantangan, berhadapan dengan masa depan. Mereka takut, mereka cemas. Bagaimana kehidupannya esok? Bagaimana dengan masa depannya? Mereka takut ketika harus melangkah, mereka cemas. Apakah hari esok masih akan berjumpa dengan anak cucu? Apakah hari esok saya akan mengalami nasib yang sama seperti saudara saya? Banyak hal yang membuat kita merasa takut dan cemas. Namun kisah perjumpaan malaikat dan para gembala adalah bukti Allah melawan umatnya yang sedang takut, yang sedang cemas. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Lawatan Allah menghadirkan sukacita, menghadirkan kesukaan yang besar. Karena Allah benar hadir dan berdiam bersama. Dia datang, Dia lahir, Dia ada bersama umatnya. Allah ada di pihak kita. Dia tahu bahwa kita butuh cinta dan kasih sayang Tuhan. Maka Ia mau datang untuk membuktikan, menunjukkan cintanya yang besar kepada kita.
Karena kasihnya, dia tunjukkan sendiri dirinya, keberadaannya, eksistensinya. Dia datang, ia lahir ke dunia untuk kita. Bukti Allah cinta dan sayang kepada kita. Lalu terdengarlah puji-pujian dari para malaikat dengan suara nyaring dan indah. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepada-Nya. Luar biasa Bapak Ibu. Saat mereka bersukacita, saat para gembala merasakan cinta itu, sayang itu dari Tuhan, saat mereka boleh merasakan rengkuan cinta Tuhan, rangkulan cinta Tuhan, mereka bersukacita, lalu mereka mendengarkan lantunan puji dan hitungan indah bersama. Lalu terdengarlah kata di antara manusia yang berkenan kepada. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kata berkenan di sini terjemahkan dari kata aslinya itu kata eudokia. Apa itu eudokia? Dalam terjemahannya itu bermakna kehendak mulia. Eudokia itu diterjemahkan dengan kehendak mulia. Lalu kesukaan, kemurahan, perasaan puas akan Tuhan. Jadi ketika kita mendengarkan lantunan pujian dari malaikat, sesungguhnya para malaikat itu menunjukkan Engkaulah yang berkenan di hati Tuhan. Siapakah yang berkenan di hati Tuhan? Yang berkenan di hati Tuhan adalah mereka yang mempunyai kehendak yang mulia, mereka yang memiliki kesukaan. Bapak Ibu, kita boleh ingat kebiasaan para gembala itu hampir nggak beda jauh dengan kebiasaan Raja Daud. Daud itu kan gembala ya, kemana-mana dia angkon putus ya. Dia kecil-kecil itu suaranya Daud itu merdu, bawa alat musik supaya di tengah malam yang sepi sunyi mereka bisa menghibur sendiri. Dan para gembala itu punya kebiasaan menghibur diri mereka sendiri dengan bernyanyi, Bapak. Seolah-olah tidak ada lagi tuntutan kehidupan. Mungkin kalau nyanyi itu kayak nyanyinya plus gitu ya. Hati senang walaupun tak punya utang. Jreng-jreng, penting senang. Karena kita ngambil duit. Kesukaan, punya kehendak mulia, punya kesukaan. Ada lagi yang penting Bapak Ibu, yaitu mereka selalu puas akan Tuhan. Lalu sesungguhnya siapakah yang ditunjuk oleh para malaikat? Mereka yang berkenan di hati Tuhan. Sukacita Natal ditujukan untuk mereka yang hidup berkenan bagi Tuhan. Bukan orang yang merasa pandai suci dan merasa lebih daripada yang lain.
bukan pula bagi mereka yang tampak rohani, namun sesungguhnya duniawi. Lalu siapakah mereka yang berkenan itu? Mereka itu adalah orang-orang yang mau hidup berkehendak mulia. Selalu ada rasa syukur dan puas. Wis marem, cukup bersyukur atas pemberian dan pemeliharaan Tuhan. Yang terus mau hidup sederhana dan selalu bahagia atas rahmat. Jadi jangan Bapak Ibu berpikir para gembala itu orang yang gak rohani gitu ya. Meski bagi orang-orang terpelajar, terpandai waktu itu, tetapi mereka disapa oleh Tuhan, ditunjuk sendiri oleh Tuhan, seperti tatkala Allah mengutus malaikat Gabriel untuk menemukan seorang wanita di sebuah tempat. Demikian pula Allah mengutus malaikatnya untuk menemukan mereka yang berkenan di hati Tuhan. Siapakah mereka? Yaitu mereka saat itu berada di padang penggembalaan. Mereka yang hidupnya bersyukur, mereka yang hidupnya selalu berbahagia, bersukacita, puas terhadap apa yang sudah Tuhan berikan, puas terhadap apa yang sudah Tuhan berikan dalam kehidupan dan keluarganya. Mereka lah orang-orang yang berkenan di hati Tuhan. Itulah sebabnya Injil Lukas memperlihatkan betapa pentingnya sosok para gembala di dalam peristiwa Natal. Karena seringkali kita berfokus hanya karena para gembala itu miskin, bodoh, dan tersisihkan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Allah tidak pernah melihat manusia dari rupanya. Benar? Tapi Tuhan melihat manusia dari dalam hatinya. Ketika saat Tuhan melihat daun hambanya, Allah tidak melihat tubuhnya, gantengnya, gedenya, enggak. Tapi Tuhan lihat hati hambanya. Itulah yang Tuhan lihat. Allah tidak pernah melihat manusia. Para gembala itu miskin dan bodoh dan lain sebagainya. Apa yang Tuhan lihat dalam diri manusia adalah hatinya, bukan berubah, bukan miskin atau kaya, bukan bodoh atau pandai. Karena itu ukuran yang dibuat oleh manusia di dunia ini. Benar? Jadi Tuhan tidak pernah memilah-milahkan ini kaya, ini miskin, ini ganteng, ini enggak. Enggak. Allah tidak pernah melihat hal itu. Itu sebabnya ketika Allah mengutus malaikatnya menjumpai para gembala, karena Allah melihat hati mereka, bukan karena status, kondisi, keadaan yang sedang mereka alami. Tidak. Hatinya ada syukur, hatinya ada kepuasan. Mereka hidup dalam kesederhanaan, namun tetap bergantung kepada Tuhan. Itu sebabnya Tuhan berkenan kepada mereka. Mereka yang hidup selalu bersyukur, mereka yang hidup seperti apa adanya, yang selalu berbahagia meski dunia memandang rendah mereka. Tuhan telah melawan mereka. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan,
peristiwa Natal tahun ini adalah peristiwa perjumpaan spiritual antara kita dengan Tuhan. Meski tidak seperti apa yang dialami oleh para gembala, namun hari ini sesungguhnya adalah kesempatan untuk saudara dan saya mengalami, menjumpai Allah secara pribadi, secara spiritual. Kita mempunyai hati dan hidup yang berkenan di hati Tuhan. Natal bukan sekedar gift, hadiah dari Tuhan. Kita hanya menanti-nantikan berkat-berkat dari Tuhan. Kita hanya menantikan hadiah-hadiah dari Tuhan. Tetapi sesungguhnya Natal merupakan cara kita memberikan hati kita, hidup kita untuk Tuhan. Orang-orang yang hidup berkenan di hati Tuhan adalah orang-orang yang selalu bersyukur. Dan orang yang punya rasa syukur adalah orang yang selalu mempunyai sukacita. Kondisi apapun senang, hati senang walaupun tak punya. Seperti halnya para gembala pulang dengan sukacita dan memuji-muji nama. Ada pengalaman spiritual hari ini. Dan itu sungguh mengubah hidup kita, hati kita. Kita mengalami sukacita. Jika Bapak Ibu masih merasa seorang diri harus bergumul dengan masalah, hari ini Bapak Ibu, saatnya, waktunya kita membuka diri kita. Hari ini bukan saja para gembala yang bersuka cita. Hari ini Allah telah melawan kita. Maukah kita membarui hidup kita jadi hidup yang berkenan di hati Tuhan? Hidup dan keluarga kita menjadi tempat untuk Tuhan datang dan lahir dari sebuah kandang kuburan. Hari ini keluarga kita, hidup kita menjadi kandang Natal untuk kita berbarui, dipulihkan, kita membenahi. Kita sudah berproses dari Advent. Hari ini saatnya kita berbenah. Kita mempercantik, mempersolek hati kita lebih baik. Jangan hanya mempercantik luarnya saja, tapi percantik, perbaiki hati kita, hidup kita, supaya hidup kita ini berkenan di hati Tuhan. Sungguh-sungguh hari ini akan terjadi sukacita yang dialami oleh jemaat di tempat. Amin. Sukacita Natal karena hari ini rasa cinta dan sayang dari Tuhan diberikan kepada kita. Kita tidak lagi sendiri, tapi ada Tuhan yang hidup. Cinta Tuhan yang menghidupi kehidupan kita. Sehingga hari esok itu selalu ada kepastian. Hari esok selalu ada sukacita. Hari esok selalu ada rasa syukur. Sambutlah Yesus yang lahir dalam hidup hati saudara dan keluarga saudara. Hidup saudara berkenan di hati Tuhan. Tuhan tidak akan pernah melepaskan cintanya, sayangnya untuk keluarga kita, untuk hidup. Selamat Natal, Tuhan Yesus memberkati keluarga saudara dan hidup saudara. Amin.
Mari bersama-sama dengan seluruh istri secara individu kita berbarui iman Rasul kita dengan bersama-sama dengan pengakuan iman Rasul. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Ahli langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan Allah. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk mengampuni orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan dari dan hidup yang kekal. Jemaat, silakan. Jemaat yang dikasih Tuhan, bersama-sama kita naikkan Tuhan syafaat dengan doa kita. Kita, Allah Bapa kami
Kami bersyukur atas pelawatan-Mu pada kami, ciptaan melalui Yesus Kristus anak-Mu, Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami bersukacita karena karunia pengharapan akan kehidupan dalam terang kasih-Mu bagi dunia yang dikuasai kegelapan telah diteguhkan kembali. Dengan rasa syukur dan sukacita kami mohonkan doa-doa kami kepadamu. Ya Allah, Tuhan Yesus telah lahir dalam raga manusia. Berbahagialah gereja-Mu sebagai tubuh Kristus, agar gereja-Mu mampu memancarkan kemuliaan Kristus Sang Immanuel di dalam dunia. Kami mohon. Para gembala telah menerima kabar sukacita tentang kedatangan Juru Selamat. Kami bersyukur atas orang-orang yang dengan bersemangat bertahan Injil, sehingga kami banyak orang lainnya dapat mengenali Tuhan Yesus. Roh Kudus kiranya menguatkan iman mereka dan menuntun langkah mereka sehari-hari. Rahmatilah kami semua untuk dapat memberikan kasih karunia-Mu melalui Kristus dengan bersukacita dalam perkataan dan tindakan kami sehari-hari. Kami mohon. Bapak Yusuf dan Bunda Maria tidak mendapatkan tempat penginapan yang layak di tengah hari. Lindungilah dan berilah kecukupan kepada orang-orang yang tidak punya rumah berlindung dan mereka yang tidak memiliki sarana untuk melanjutkan kehidupan yang layak. Gerakkanlah hati kami semua untuk saling merawat dan saling menolong. Kami seperti para perempuan lainnya, Bunda Maria mengalami kesakitan dalam melahirkan bayi Yesus. Engkau memilih seorang perempuan sederhana sebagai rekanmu dalam menyelamatkan ciptaan. Berilah kekuatan pada para perempuan yang sekarang sedang hamil dan mereka yang akan segera melahirkan. Sertailah para perempuan yang hamil di luar nikah dan mereka yang harus merawat anaknya seorang diri. Kami mohon. Para malaikat menyanyikan damai di bumi pada saat kelahiran anak. Karuniakanlah kekuatan dan hikmat bagi orang yang bekerja untuk memperjuangkan kedamaian dan kesejahteraan bagi semua orang. Kami berdoa bagi pemimpin negara kami, Presiden Joko Widodo, Wakil Presiden Ma'ruf Amin, para anggota MPR DPR, para menteri, para gubernur, para kepala daerah, dan orang-orang lainnya yang terlibat dalam pemerintahan negara ini. Tentulah mereka dalam menjalankan tugas mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat dan bumi Indonesia. Kami pun berdoa bagi pemerintah dan rakyat Indonesia dalam menghadapi pemilu 2024. Kiranya Engkau persiapkan orang-orang yang dapat memimpin bangsa Indonesia dengan kejujuran, kerendahan hati, kerajinan, kemampuan, dan kebijaksanaan. Mampukanlah kami semua untuk memberikan diri kami terlibat dalam terwujudnya dan sejahtera di bumi bagi seluruh ciptaan. Kami mohon. Ketika orang-orang Majus bertanya tentang kelahiran Yesus, Sang Mesias, Raja Herodes sangat marah sehingga memerintahkan anak-anak kecil di bumi. Yesus pun harus mengungsi bersama Bunda Maria dan Bapak Yusuf dari Mesir. Lindungilah anak-anak seluruh dunia dan tolonglah agar anak-anak bisa mendapatkan pendidikan yang baik, mengalami masa kecil yang membahagiakan dan kesempatan untuk bertumbuh dengan kebijaksanaan. Berkatilah Tuhan para pengungsi agar mereka mendapatkan tempat tinggal yang aman dan nyaman serta kehidupan yang damai. Kami mohon. Tuhan Yesus Kristus telah datang ke dunia sebagai terang yang bersinar dalam kegelapan dan yang memberi kehangatan yang memiliki. Kami secara khusus berdoa bagi saudara kami yang menemukan kemudian. Kami juga mengingat saudara dan saudari kami yang merayakan Natal pertama tanpa kasih hati mereka. Kami berdoa bagi mereka yang bersalin kehidupan yang baik. Pulihkanlah dan berikanlah mereka kekuatan. Kehadiran dalam kehidupan mereka
kiranya terus menunjukkan harapan dan penyemangat kami mohon. Para majus mengunjungi keluarga kudus di Betlehem dan menyembah Tuhan Yesus. Berkatilah keluarga kami, kiranya damai sejahtera melingkupi keluarga kami dan memampukan kami untuk saling mengasihi, mengampuni, dan menopang, sehingga kemuliaan Sang Immanuel terpancarkan dalam dan melalui kehidupan keluarga kami. Dan sekarang dengarkanlah doa pribadi keluarga kami, ya Allah. Ya Allah, Maha Baik, terimalah sujud dan doa yang kami mohonkan kepadamu dalam persekutuan dengan Bunda Maria Bapa Yusuf dan para kudus melalui perantaran firman yang telah menjadi manusia, Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat. Amin. Bapak Ibu jemaat yang senantiasa diberkati Tuhan, marilah kita nyatakan rasa syukur kepada Allah atas kesukaan besar untuk seluruh bangsa, yaitu Juru Selamat dunia telah lahir bagi kita. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Dia baik, sesungguhnya untuk selama-lamanya kasih setianya. Inilah hari yang dijadikan Tuhan. Marilah kita bersorak-sorai dan bersuka cita di dalamnya. Mazmur 118 ayat 1 dan 24. Tidaknya kantong persembahan dan kita akan disertai dengan hitung semangat 119. Kita nyanyikan bait 1 sampai dengan yang keempat. Hai dunia, gembiralah.
Mari sambil berdiri kita serahkan persembahan kita kepada Tuhan. Bapa Surgawi yang penuh kasih, hari ini di tengah gemerlap cahaya lilin dan kehangatan keluarga, kami bersyukur atas hadiah Natal, kelahiran Putra-Mu Yesus Kristus. Terima kasih atas keajaiban dan keindahan yang Kau curahkan kepada kami melaluinya. Kami bersatu dalam doa persembahan, membawa hati yang tulus kepadamu. Terima kasih atas kesempatan untuk merayakan kasih-Mu yang tak terbatas dalam bentuk yang paling murni. Kami mengakui keberadaan-Mu ya Tuhan dalam setiap detik hidup kami. Di pagi hari ini kami juga berdoa untuk mereka yang sedang menghadapi kesulitan dan kehilangan. Biarkan cahaya Natal membawa penghiburan dan harapan kepada mereka yang berduka. Bimbinglah kami ya Tuhan, agar kami dapat memancarkan kasih dan perdamaian seperti yang Kau lakukan melalui kelahiran Kristus. Jadikanlah hidup kami sebagai persembahan yang menyenangkan hati-Mu. Terima kasih Tuhan atas karunia-Mu, dan semoga dari Natal-Mu mengisi hati kami dan seluruh dunia ini. Kami berdoa dalam nama Kristus, Juru Selamat kami, yang telah mengajar kami doa Bapa kami. Mari kita ucapkan bersama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bersama dengan para malaikat, marilah kita menyanyikan kesukaan bagi dunia. Hari ini telah lahir Juru Selamat dunia. Kami bersedia. Bersama dengan para gembala, mari kita menyambut dengan bergembira kelahiran Sang Bayi Kudus. Kami bersedia. Bersama dengan Maria dan Yusuf, marilah kita menyediakan diri menjadi rekan sekerja Allah untuk mengabarkan pengharapan, mewujudkan kasih, dan menyatakan damai sejahtera Natal. Kami bersedia. Terpujilah Allah di surga yang nanti. Dan damai di bumi bagi orang yang menyenangkan hari aman.
saudara, keluarga, dan kepada sesama, hingga damai sejahtera mewujud di tengah kehidupan bersama. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi damai sejahtera. Amin. Senin tanggal 25 Desember 2023 pukul 10 pagi setelah Kami menghormati kehidupan kami. Tuhan Allah bersabda, mampukan kami dengan Roh Kudus, kami pada menjalani kehidupan kami dan memancarkan cita-cita Natal pada kehidupan kami ya Tuhan. Tuhan, kami serahkan dunia kehidupan kami hanya di dalam Bapa. Tuhan Allah di surga, kami akan mundur dari tempat ini, kiranya Tuhan berkati kami. Tuhan, ampuni dosa dan kesalahan. Setelah menyudahi Tuhan, kami akan dengan perayaan Natal, berkati perayaan Natal ini ya Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin.